Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesia kembali bersiaran langsung. Hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Tazkiyah Islamic Center, tepatnya di Institut Tazkiyah Jalan Insinyur Haji Juanda Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis seperti apa yang kita saksikan di VT tadi, bahwasanya kita tidak sadar selama ini mungkin terjebak dalam hidup yang boros. Ketika kita berbelanja bukan karena kebutuhan, tapi justru karena keinginan. Nah, kita akan kaji bersama-sama seperti apa dalam konsep Islam hidup boros sesungguhnya itu adalah teman syaitan. Nah, itulah tema besar yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kami yang sudah ada bersama jamaah di dalam. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Syafi'i Antonio. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Tazkiyah Andalusia. Ya Allah, bahasa pantun saya pakai arloji produk Andalusia. Beli asinan saat di Ragunan. Kita ngaji di acara Majlis Damai Indonesia. Semoga selalu jadi tontonan yang memberikan tuntunan. Sifat boros temannya setan. Guru kita baru datang. Ya Allah, Kiai Haji Ayahanda Syekh Antonio, saya kayaknya kurang sonok kalau begini di hadapan beliau. Ada belewah, ada colenak, saya turun ke bawah lebih enak ya. Ya. Di depan guru terasa ke pasar pagi naik mobil bis jadi grogi abis. Izin guru ya. Jadi sifat boros temannya setan. Di dalam Al-Quran surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-26 dan 27. Wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu di mana untuk berlaku boros menghambur-hamburkan harta. Sahabat Damai Indonesiaku, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas mensyarahkan kata tabdzirah atau pemborosan ai infakul mal bi ghairi haqqih, yang artinya menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar, membelanjakan harta bukan pada koridor agama yang benar. Beliau contohkan sebesar apapun harta yang dibelanjakan, yang dikeluarkan, tapi pada koridor agama untuk jalan kebenaran, maka itu bukan termasuk pemborosan. Kemudian dibandingkan, tapi sebaliknya, sekecil apapun harta hanya Rp1.000, tapi dipakai untuk bukan jalan agama, maka itu termasuk adalah sifat boros. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi ada sahabat yang terkenal, orang yang sangat amat dermawan. Siapa kira-kira? Halo? Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Segitu aja susah banget sih. Iya, siapa namanya?
Lihat kedermawanan beliau saat itu penduduk Madinah terjadi paceklik kemarau panjang yang dimana ada seseorang saudagar Yahudi yang pelitnya 17 setan. Satu setan aja serem 17. Dimana dia punya sumur namanya sumur Rum yang dimana untuk sahabat-sahabat Nabi yang ingin mendapatkan air betul-betul dikenakan bayaran yang sangat amat luar biasa mahalnya. Tampillah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Lantas mengadakan negosiasi bagaimana caranya supaya sahabat-sahabat kami tidak merasa dahaga kecukupan untuk air yang hanya sumurnya punya orang Yahudi ini. Memanfaatkan kondisi yang lagi sempit dikasih harga luar biasa mahalnya. 12.000 dirham. Kalau mau beli silakan. Aku jual buat kamu 12.000 dirham. Kalau kita lihat sekarang kalkulasinya 1 dirhamnya kurang lebih 4 ribuan. Berarti 12.000 dirham Bapak Ibu ini uangnya bukan dikit. Kurang lebih sampai 50 M. Duit 50 M. Ini kalau kita beliin cendol Anda Indonesia kerendam ini. Masya Allah Sayyidina Utsman bin Affan tampil. Dia keluarkan koceknya. Uang kalau dirupiahkan sekarang 50 M. Kira-kira banyak apa dikit itu? Tapi memang jiwanya nggak punya sifat boros, gemar untuk berbagi. Sebesar apapun harta yang dikeluarkan untuk jalan agama Allah. Tadi kan definisinya itu bukan pemborosan, dibeli tuh 50 miliar. Contoh lagi masih dari Sayyidina Utsman. Di saat perang Tabuk. Di sini Nabi mendapatkan bantuan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengkontribusikan materi. Masya Allah. Onta sampai 900 ekor. Kuda sampai 100 ekor. Logikanya kalau kita hitung satu ekornya 50 juta aja. Berarti kalau kita kalkulasikan sejumlah sampai 1000 ekor. Duitnya berapa kira-kira? Oh, banyak. Bantuin apa gitu? 50 M juga. Tapi memang jiwa loyalitasnya untuk maslahat orang banyak tinggi. Ya Allah ya Rabbi, dibantu, dikeluarkan koceknya. Kalau rupiah sekarang 50 M untuk membantu yang sifatnya kemaslahatan syiar agama Islam. Yang begitu sebesar apapun bukan termasuk pemborosan. Zaman sekarang Ustadz bagaimana yang pemborosan? Boleh saya contohin lagi? Sekarang, nah yang lagi rame deh penyakit masyarakat. Judi online. Halo? Nggak paham judi online? Judi slot. Boleh saya mantun dulu boleh? Dari potlot langsung ke baros. Cahaya redup, jalannya rusak. Judi slot itu termasuk boros, bikin hidup jadi belangsak. Jelasin ngomong nih. Bahasanya ada Olga ngemil kentang. Yang ada makin banyak punya utang. Nah betul apa enggak? Pertama Ustadz itu yang namanya judi online kenapa dikatakan haram? Ya Allah ya Rabbi. Karena ngebayangin pengen cepet kaya. Akhirnya mengandalkan judi slot. Bukan kata saya, Quran yang langsung melarang. Di surat kelima juz ke-7 ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Tuh lihat bahasa Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar wal maisir judi termasuk di dalamnya tadi contohnya judi slot. Yang akhirnya habis untung kagak, kaya enggak, cuman pengen punya modal lagi. Penyakit masyarakat yang berikutnya, termasuk boros ini. Mana? Ngelakuin pinjol. Halo? Tahu nggak pinjol ini? Pinjaman online. Pakai identitas punya Pak RW lagi. Akhirnya nggak mampu bayar, ya Allah. Tuh. Ustadz Sofyan udah bangun, intinya termasuk pemborosan, saya mantun aja dah, boleh kan? Ngelihat kajol sampai ke Salembah, ngemil Serikaya dan Markisah. Pinjol itu termasuk riba.
Bukan kaya, yang ada hidup makin susah. Masya Allah, terima kasih Abi Pantun atau Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman yang telah menyampaikan tausiah di Muqaddimah atau segmen 1 ini. Jelas dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwasanya pemborosan atau sesuatu yang menghambur-hamburkan adalah bagian temannya syaitan. Nah insya Allah nanti di segmen berikut akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syafi Antonio bagaimana sifat konsumtif ini bagian daripada pemborosan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku. Guru kita tadi Abi Pantun telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah melarang dengan tegas sifat boros atau sifat menghambur-hamburkan. Ini tertulis dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Namun selama ini mungkin kita tidak sadar, apalagi sekarang dengan mudahnya media online, kita berbelanja online. Padahal itu bukan kebutuhan, namun lebih pada keinginan. Nah guru kita Profesor Syafi Antonio akan menyampaikan bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada ailidinil Islam wali sulukiyatil iktisadi. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi 'allamana anna najaha al-mustaqbal la budda min talabil halal wa kadzalika al-iktisad fi as-sarf wa kadzalika al-iddikhar summa al-istismar. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari-hari ini kita bisa memperingati, mentafakuri, mentadaburi kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi tadi Ustadz Taufikur Rahman sudah menyampaikan bahwa salah satu dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidup yang hemat, hidup yang efektif dan efisien. Karena besok kita akan Maulidir Rasul dan ada Ustadz Pantun, izinkan saya memulai dengan pantun dahulu. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke sawah memikul pacul. Nenteng rengginang bawa ubi rebus. Sungguh indah hidup bersama Rasul. Di dunia senang, di akhirat masuk surga Firdaus. Boros, keinginan, dan kebutuhan. Kalau namanya keinginan, semua yang ada di depan mata itu ingin kita dapatkan. Seperti anak kecil masuk ke mall. Ini ingin, itu ingin, itu ingin. Itu namanya keinginan. Tapi kalau namanya butuh, itu ada sesuatu yang dipenuhi dan ada batasnya. Makan ada batasnya. Minum ada batasnya. Pakaian ada batasnya. Kendaraan ada batasnya. Nah, yang menjadikan kita boros itu sesungguhnya 3 hal. 1, tidak ada perencanaan dan disiplin melaksanakannya. Nggak usah dicatat. Seseorang yang punya uang, kemudian dia belanja, nggak ada rencana, nggak ada catatan, insya Allah tanggal 20 sudah habis. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya uang, belanja dulu, nabung dulu. Jujur. Belanja dulu. Adik-adik kalau punya uang, belanja dulu, investasi dulu. Belanja dulu. Kalau punya uang, belanja dulu, zakat dulu. Oke. Kalau punya uang, belanja dulu, bayar utang dulu. Nah itu. Jadi karena kita tidak punya perencanaan, Ustadz, maka kita belanja, nanti kalau ada sisa baru bayar utang. Dan biasanya kalau bayar utang, kalau bayar bisa nanti, kenapa harus sekarang? Kalau nggak bisa dibayar, kenapa harus dibayar? Nah ini bahaya, karena kata
baginda Rasulullah SAW, kurang lebih artinya barang siapa memiliki hutang, kemudian berencana untuk tidak membayar, maka sama dengan mencuri. Wah, Masya Allah, ini bahaya. Barang siapa punya hutang, tapi punya niat nih, saya sih nggak mau bayar. Nah itu sama dengan mencuri. Dan ini hitungannya bahaya. Jadi yang benar itu rumusnya itu adalah bukan belanja dulu. Kalau ada sisa baru bayar hutang. Kalau ada sisa baru nabung. Kalau ada sisa baru zakat, infak, sedekah. Itu salah tuh. Nah di sini alhamdulillah di kampus Tazkiyah rumusnya dibolak. Yang pertama itu kita harus menyisihkan untuk bayar hutang dulu. Walaupun sedikit. 200.000 nggak ada masalah. Setelah bayar hutang, apalagi hutang kepada Allah. Tadi kan hutang kepada manusia tuh. Nah yang kedua hutang kepada Allah. Kita bayar zakat dulu. Kalau pendapatan kita misalnya 5 juta, zakatnya berapa? 2,5%, 125 juta. 200 plus 125. Nah setelah itu paksain nabung. Paksain apa? Nggak banyak, hanya 175 juta, nggak ada masalah juga. Jadi 200 plus 125 plus 175. Jadi berapa tuh? 500. Nah, jadi kita masih punya uang 4.500.000 untuk belanja. Itu ya, jelas ya rumusnya? Yang pertama apa? Bayar hutang. Hutang itu kata Rasulullah SAW, kullu syahidin sayadkhulul jannah ila man alaihi dain. Setiap mujahid gugur di jalan Allah akan masuk surga kecuali punya hutang. Kenapa? Dosa dia sama aku kata Allah sudah diampuni, tetapi dosa dia dengan tetangganya itu kan tidak ada lunas kecuali dibayar. Nah, jadi bayar hutang dulu, kemudian hutang kepada Allah yaitu zakat, infak, sedekah, kemudian nabung. Nah, nabung ini adalah yang akan menjadikan kita bisa investasi. Nah di sini saya ingin lebih dekat dengan ibu-ibu. Nah biasanya kita itu tidak bisa nabung karena apa? Karena sebab yang kedua, korban gaya. Korban sensasi. Oke? Makanya ada pantun yang mengatakan di atas meja ada nasi. Oke? Sungguh enak kalau pakai terasi. Oke, kalau belanja jangan karena gengsi, apalagi untuk sensasi. Nah, jadi kita nggak bisa nabung karena ingin makan di restoran. Padahal kita ngepas. Kita nggak bisa nabung karena maksain beli handphone yang mahal. Padahal nggak bisa. Nah, apalagi kita nggak bisa nabung karena kita merokok. Itu juga bahaya. Nah, jadi yang pertama itu yang paling amat sangat kita tidak bisa nabung karena gaya. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, man iktasabat thayyiban wa anfaqa qasdan waddakhara fadlan liyaumi hajatihi wa faqrih. Ada yang mengatakan juga ini adalah dari Aisyah. Tetapi yang masyhur dari Imam Hasan Al-Basri. Rahimahullah man iktasabat thayyiban. Sangat-sangat dicintai Allah orang yang mendapatkan rezeki dengan halalan thayyibah. Ada proyek dipastikan tidak nyogok. Jual beli tidak dipastikan tidak ngurangin timbangan. Kalau ada hutang dipastikan bayarnya on time. Wa anfaqa qasdan, dan dia membelanjakannya dengan hemat. Hemat itu gimana sih? Hemat itu tergantung income kita. Kalau income kita 50 juta mungkin ada lebar. Tapi jika kalau income kita cuma 3 juta berarti kan kita harus mempersempit. Dan saya kasih tahu rumus yang satu lagi. Kebanyakan kita itu belanja tanggal 18 loh sudah habis. Itu rumus yang salah. Yang benar bagaimana? Yang benar itu ditaruh dulu tadi punya uang 4,5 juta kan sisanya kan? Ditaruh dulu kita punya uang 4,5 juta. Dari 4,5 juta itu kita turunin ke bawah. Kebutuhan dapur berapa? Pendidikan anak berapa? Telekomunikasi berapa?
transport berapa, baru boleh jajan jikalau ada. Tapi jikalau kebutuhan dapur, pendidikan anak, kesehatan, telepon, transportasi itu sudah habis, berarti jajan nggak boleh dikasih. Jelas ya? Itu. Nah, kalau di atas ini sudah habis, berarti makan siang yang terlalu sering di luar harus dikurangin. Halo? Jadi rumusnya, pendapatan kita dulu ditaruh di atas, baru kita sesuaikan ke bawahnya. Jangan belanja, baru dihitung. Nah, itu rumus yang lalu. Jadi rumus yang baru adalah taruh dulu pendapatan kita itu di atas, kemudian kita baru alokasikan. Nah, disitulah namanya disiplin. Jikalau kita insya Allah bisa disiplin, maka kita nggak bakalan boros. Jikalau kita tidak bisa disiplin, maka akan bocor. Ada tukang bakso lewat, beli. Ada tukang siomay lewat, beli. Ada tukang tongseng lewat, beli. Anak jajan, di awal bulan nih kasih jajan. Nah ternyata jikalau satu anak dikasih jajan 20.000, satu bulan berapa? 20.000 kali 25 berapa? 600 kali 3 anak 1.800.000. Untuk jajan anak aja habis 1.800.000. Nggak terasa. Nah justru dengan adanya disiplin anggaran, kita akan bisa mengelola kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dengan adanya menahan diri dari pamer, menahan diri dari sensasi, kita bisa menahan keinginan. Nah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan perdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syafi Antonio yang telah mengajarkan kita. Beliau adalah seorang pakar syariah ekonomi. Bagaimana mengajarkan kita untuk berhemat atau merencanakan atau mengelola keuangan kita. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Kepada para jamaah, alhamdulillah bahasa pantunnya dari Pondok Kopi langsung ke Pondok Aren. Luwak White Coffee makin keren. Masya Allah, dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Luwak White Coffee saatnya berbagi barokah. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Lembek amat jawabannya. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka dari Luwak White Coffee akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ada potong pajaknya. Oke, disimak pertanyaannya. Kita lagi membahas di mana tema sifat boros temannya setan. Tadi di segmen awal saya mengisi dan menyebutkan firman Allah tentang larangan boros. Di surat apa? Ayat berapa? Wih, ini udah duluan ini. Silakan sini Bu. Nah, silakan. Bawa catatan enggak? Hafal insya Allah ya. Insya Allah. Siapa yang namanya? Lendep sana. Nah, siapa namanya? Iis. Iis aja. Iis Wanti. Oh, Iswati. Lihat sana. Nah, ya, udah siap ya? Manggilnya Ibu, Teteh, apa nih? Teteh aja. Teteh aja dah ya. Anak di Bogor kita ya. Iya. Nah, oke, Teh Is. Iya. Apa jawabannya? Tadi bicara tentang apa namanya boros, larangan Qur'annya surat apa, ayat berapa? Tadi terdapat dalam surat ke-17, juz 15 ayat 26 sampai 27. Yang jelas surat ke berapa? Surat ke-17. 17 berarti surat ya Bani Israel ya. Juz berapa? Juz ke-15. 15 ayat? Ayat 26 dan 27. 26 dan 27. Gimana jemaah ibu-ibu? Alhamdulillah. Kesentul minum teh hangat. Betul banget. Alhamdulillah. Ada hadiahnya nih tuh. Diterima ya untuk Teis. Tapi jangan lupa ada potong pajaknya. Masih semangat ngaji di Damai Indonesiaku? Masih semangat gak? Ya Allah, bareng bini ngemil duku. Tetap di sini setelah ini di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu hidup boros temannya setan. Nah, apalagi tadi yang sudah dapat hadiah, jangan diboros-borosin ya, begitu ya Bi ya, dihemat-hemat. Baik, kita masuk di sesi interaksi atau tanya jawab, kami persilakan terlebih dahulu untuk para jamaah. Ada Akhina Agung yang akan menjawab insya Allah oleh Guru Abi Pantun. Silakan, Mas Agung boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui atau membedakan bahwa ini pengeluaran yang boros atau tidak produktif dan bahwasanya ini produktif? Itu kita ingin tahu sekali. Dan yang kedua, bagaimana cara seseorang meningkatkan kesadaran spiritualnya untuk menghindari kebiasaan yang boros? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Abi Pantun boleh langsung turun untuk menjawab pertanyaan dari Mas Agung tadi, silakan. Baik, sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele juga jamaah udah nggak tahan. Cakep. Ya, yang ada makanannya silakan. Emang udah disiapin. Gelang bahar dari Marunda, tolong didahar yang ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang tahu dengan ekonomi atau keuangan kita adalah diri kita, bukan tetangga kita. Tapi ingat, kalau dalam bahasa agama, sekalipun kita dapatkan itu halal, belum tentu barokah. Bayangin tuh, yang halal aja belum tentu barokah, gimana yang Spanyol, separuh nyolong. Iya, saya tadi ngomong tuh di segmen kedua, ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luwak white kopi makin ajib. Tuh walaupun sebentar ada hitungannya tuh. Saya nggak boleh bohong. Ini nggak munafik, betul apa enggak? Kalau tadi yang dapat hadiah dia segitu, gimana yang jadi pembawa acaranya? Nah, itu halal apa haram tuh? Halal, tapi punten belum tentu barokah. Tuh, ya. Nah makanya gimana caranya supaya spiritual kita itu naik? Saya pinjam satu hadis dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk menghantarkan kita bukan menjadi orang boros, tapi menjadi betul-betul yang dimana bersih. Kita punya harta, jauh dengan sifat susah, dan Allah ganti lagi dengan yang paling berharga, dan plusnya jangka panjang. Kita punya harta permanen di saat besok kita meninggal dunia. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Akhi, ini hadis sahih dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya. Kebetulan di kajian Majelis Tazkiyah Andalusia, saya sudah kurang lebih 11 tahun dapat amanah dari guru kita di sini dengan bacaan kitab Riyadus Shalihin. Jadi kitabnya itu karena udah 11 tahun ilok, nggak ada yang nempel kan begitu. Jadi insya Allah, nah ini hadisnya luar biasa. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Tidak pernah terlewati. Tidak pernah ada absennya. Tidak pernah ada bolosnya. Yusbihul ibadu fihi. Begitu terkumandang adzan subuh. Illa malakan yanzilani. Melainkan dua malaikat udah nongkrong di depan pintu rumah kita masing-masing. Dua malaikat. Setiap hari. Dari mulai azan apa tadi? Subuh. Dan kedua malaikat ini betul-betul disiplin sesuai perintah Allah. Surat At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi walaupun ada yang ngajak video call seperti Mama Gupron, gak mau dia. Karena malaikat begitu. Dalam Quran dijelaskan. Punya tugas untuk ngedoain kita. Nah, akhi, kita tahu nih pendapat kita nih. Berapa? Jangankan besar, ternyata kita keluarkan tuh kotorannya. Begitu kita keluarkan, apakah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, atau 50.000 rupiah, atau lebih besar lagi, langsung malaikat yang satu mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, kata malaikat yang nungguin dari subuh tadi,
Begitu kita keluarkan sedekah dari uang yang kita punya, tolong berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Allahu Akbar. Kain ikhram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Gak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Masya Allah. Ada 2 malaikatnya. Satu lagi gimana? Masih ada waktu? Diterusin nanti. Oke, boleh, lanjut silakan. Nah, Ustaz yang Bantun. satu lagi nih yang Ya. serem, dia nungguin. Iya. Habis duha nggak sedekah, habis johor nggak kedekah, habis asar nggak sedekah. Dilihat habis isya, ya udah pelor, nempel, molor. Diperiksa dulu dempetnya. Waduh, yang hijau angka depan 1, 0-nya 3 banyak. Yang silver angka depan 2 banyak. Yang 50 ribuan ada, yang merah ada, tapi nggak keluar sama sekali. Sebelum pamitan doain dulu, coy. Doanya serem. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang pelit, yang menahan hartanya ini, malapetaka dalam kehidupannya. Aram-aram berasa sangat serem banget. Serem banget, Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat boros dan juga bahkan pelit. Namun ada pertanyaan yang sangat menarik. Ini perbedaan antara pelit dan hemat, ini bagaimana Ustaz Syafi'i? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Ustaz. Baik, apa bedanya antara pelit dengan hemat? Kalau hemat itu artinya dia mengelola keuangan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan prioritas. Kita kan ada yang disebut dengan kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, jikalau hemat itu dia bisa mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, sementara jikalau pelit itu meskipun itu diperlukan tapi dia tidak mau membelanjakannya. Misalnya, jikalau seseorang mahasiswa dia itu wajib punya laptop gitu loh. Ya. Oke. Dia bisa nabung, sudah ada tuh uangnya. Tapi dia tetap tidak mau membeli laptop itu. Karena pelit, gitu kan. Nah, itu memang dilarang. Apatah lagi jikalau pelit untuk berzakat. Pelit untuk berinfak. Pelit untuk sedekah. Inilah yang disebut dengan bakhil. Nah, jadi kita sudah bisa melihat kalau yang namanya hemat itu adalah positif. Ya. Kalau yang namanya pelit itu negatif. Nah, kadang-kadang pelit untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita berzakat, bukan untuk orang lain. Ya. Itu adalah kita menabung untuk di akhirat. Masya Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan di jalan Allah seperti yang dia menginfakkan 1 bulir jadi 7 batang, di tiap batang ada 100 butir. Jadi jikalau kita di dunia Ustadz, nabung deposito paling 6%, 7%. Nah, sementara jikalau kita membelanjakan di jalan Allah, bunganya itu bagi hasilnya itu 70.000%. Nah, dari mana tuh datang 70.000%? 700 kali. Kan kalau sekali itu kan 100%. Ya. Nah, 700 kali 100%, jadilah 70.000%. Nah, sementara jikalau nabung di dunia, banknya bisa bangkrut. Nah, dengan banknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tekor dan tidak akan bangkrut. Jadi sesungguhnya ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah, sesungguhnya kita itu menabung dengan kecepatan 70.000% dan akan ditambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Inilah orang yang berhemat. Masya Allah, baik. Nanti akan kita teruskan lagi Ustaz Syafi'i Antoni dan juga Abi Pantun di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita masih di Damai Indonesiaku dan saya sekarang sudah bersama jamaah yang kebetulan ini mahasiswi ya, mahasiswi. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, ini juga pernah dengar nggak kasus di tahun 2023 yang terjadi di salah satu mahasiswa di Indonesia, negeri lagi nih. Ini membunuh adik kelasnya gara-gara si kakak kelasnya ini hidup konsumtif, hidup mewah sampai terlilit hutang dan tidak bisa membayar kos-kosannya. Kemudian membunuh adik kelasnya gara-gara nggak dipinjemin hutang dan
adik kelasnya memang cukup kaya. Nah ini ternyata bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal. Memang ketika hidup boros sampai bisa mengakibatkan membunuh orang ya. Nah ini karena hutang. Tapi ini ngomong-ngomong Bilkis punya utang nggak Bilkis? Enggak Pak, insya Allah. Janji, benar? Benar. Serius? Serius. Nah kalau nggak punya utang langsung aja ditagih mumpung ada kamera nih. Oke, Bilkis ada yang mau ditanyakan? Iya, ada yang silakan. tanyakan. Ini kebetulan langsung dijawab oleh Pak Rektor. Masya Allah. Silakan Bilkis, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Syafi'i Antonia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Saya kan sebagai mahasiswa di Institut Tazkiyah. Bagaimana agar diri saya mampu menjadi mahasiswi mandiri dan mampu mengatur keuangan? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Syafi'i Antonio. Baik, saya ingin kasih teori sekaligus praktek. Teori dulu ya. Sekaligus juga merespon dari Ustadz Sofyan tadi yang ada kakak beradik saking telik hutang. Betul. Sehingga membunuh adiknya. Juniornya. Ya memang ketika Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang yang boros, yang tabdzir itu adalah saudaranya setan-setan, bukan setan satu. Syayatin, setan. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, spending, beli, akibatnya tuh banyak. Yang pertama akan selalu kehabisan uang sebelum gajian lagi. Oke. Yang kedua, karena kita tidak ada perencanaan, yang kebutuhan primer tidak terpenuhi semuanya. Karena kita banyak jajan, kemudian banyak namanya impulsive buying. Nah, saya kasih tahu ilmunya yang baru. Apa itu impulsive buying? Impulsive buying itu jikalau Ustadz Taufikur Rahman pergi membeli minyak wangi, cakep. Kemudian sampai di warung, tadinya mau beli minyak wangi aja. Taunya beli permen, beli kerupuk, beli keripik, beli roti yang enggak direncanakan semula. Namanya itu impulsive buying. Ini bahaya. Jadi jikalau kita sudah mau beli minyak wangi, ya udah minyak wangi aja. Nah itu juga bisa boros. Karena tidak ada perencanaan dan tidak ada anggaran. Yang ketiga bahayanya itu adalah jikalau kita didorong untuk ingin ini, ingin itu, bisa-bisa mendorong untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Nah kenapa para pejabat atau sebagian pejabat itu gajinya sudah besar, rumahnya dikasih pemerintah, mobilnya dikasih inventaris tetapi masih korupsi aja? Boros. Apalagi jika kalau terbang ke sana ke sini pakai private jet, lebih boros lagi. Oke. Yang keempat, jikalau boros terus pasti tidak punya tabungan emergensi. Apakah itu tabungan emergensi? Jikalau anak sakit, mertua harus dioperasi, adik ketabrak motor. Gimana itu caranya? Kan gak ada tabungan. Otomatis pergi ke yang berikutnya, korban pinjol. Jikalau sudah pinjol, ditelepon terus, kemudian KTP-nya ditebar di sosial media, jadilah stres. Ketika sudah stres, jatuhlah bunuh diri atau membunuh yang lain. Tuh, ini 7 tahap membenarkan Al-Isra 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi jikalau sudah tabzir dan boros, dari mulai tidak ada uang, dari mulai tekor terus sampai kepada pinjol dan stres, ujungnya bisa membunuh. Dan setan akan sorak-sorai di ujung sana. Bagaimana sebagai mahasiswa-mahasiswi kalau di tazkiyah, mahasiswa-mahasiswi dianjurkan tidak minta ke orang tua. Dan jikalau bisa ngirim duit ke orang tua. Gimana caranya? Gampang aja. Karena di tazkiyah ada travel, adik bisa jualan umroh. Dan insya Allah jikalau nanti bisa menjual umroh 20 atau 15, itu bisa pergi umroh. Masya Allah. Jikalau uangnya nggak dipakai pergi umroh, bisa ngirim ke orang tua. Itu satu. Nah yang kedua,
alhamdulillah Pak Syafi nulis ensiklopedi. Ada yang 3, ada yang 5 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 8 jilid. Misalnya, ini sih bukan iklan tapi promosi. Titip pesan aja Titip lah pesan gitu. aja. Ini tapi contoh, Oke. kalau di sini itu anak mahasiswa bisa menghasilkan uang, ada produk, tidak perlu dibawa-bawa. Kemudian hanya butuh 5 menit. Kalau berhasil jadi pinter, kalau gagal dapat pahala. Masya Allah. Kalau ada yang pesen nggak perlu dikirim, kalau orang bayar nggak perlu ditagih. Ini aneh bin ajaib. Nah, apakah itu namanya jualan ensiklopedi? Supaya bisa itu baca dulu, kemudian dikirim pakai Instagram, orang beli, kemudian dapat uang. Misalnya harganya 3 juta. Dapatlah penjualan 3 juta, nanti ada yang nagih. Barangnya dikirim sama delivery, yang 1 jutanya 35%-nya dikirim ke Mbak Bilkis, masih di perpustakaan. Karena baca hadis jadi pinter, karena baca ayat jadi berpahala. Itulah yang bisa menjadikan bisa nabung selama kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita akan teruskan kembali pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, masih di Damai Indonesiaku. Masya Allah dengan tema yang sangat menarik sekali, bahaya hidup boros. Nah, tapi terkadang untuk menekan supaya hidup kita tidak boros ini, terkadang kita perlu menggunakan kacamata kuda begitu Ustaz Syafi'i ya, agar tidak jajan ke sana kemari begitu ya. Disiplin namanya, disiplin. Disiplin. Baik, Masya Allah. Di segmen ini pemirsa kita menyisakan ada 2 penanya yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Terlebih dahulu ada Ukhtina Nia yang akan mengajukan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab guru kita Ustadz Abi Pantun. Silakan Ukhtina Nia. Mana Nia? Silakan, boleh berdiri? Nia? Oke, mic-nya? Ya, silakan. Mic-nya boleh digeser? Nia yang mana nih Nia? Oke, mic-nya di belakang. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Profesor Syafi Antonio. Izin saya bertanya, bagaimana kita mengubah pola pikir kita atau mindset kita apabila kita memiliki sifat pelit di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengeluarkan uang menjadi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustaz. Inilah Boleh turun Abi biar lebih dekat ini ya jawabannya Abi. Kenapa? Boleh sambil turun Abi. Pisang tanduk dari keranji. Cakep. Apa tuh? Sambil duduk kita ngaji. Iya. Saya nggak bisa ngebalisinnya udah. Inilah enaknya, makanya kita ke keranji beli duku. Cakep. Kita ngaji di Damai Indonesia. Iya, kadang jalan, kadang duduk ya. Iya. Ya, jadi para jamaah semuanya tanpa terkecuali, Syekh Az-Zahrani dalam kitab Ta'limu Ta'alimnya mengutip bahasa Kanjeng Nabi. Salah satun yubghiduhumullah bi ghairi jurmin. Ada 3 macam amalan yang walaupun kita nggak berbuat maksiat, Allah gedek sama kita. Bayangkan tuh, sholatnya rajin, haji mungkin bisa tiap tahun, puasa Senin Kamis kurang tambah ayamul bed, bahkan puasa Nabi Daud rajin, qiyamul lail tiap malam, ahli ibadah, nggak berbuat dosa tapi Allah gedek sama kita. Yubghiduhumullah. Nah ini Nabi menempatkan dari pertanyaan ini yang pertama, apa itu? Al-bakhilu, sifat kikir. Ya, mana sifat kikir? Contoh, kotak amal lewat tuh hari Jumat, ya Rob, kalau udah lewat nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Jalan terus. Iya. Padahal kalau diperiksa satu persatu itu kantongnya di dompet masih bervariasi. Warnanya maksudnya. Dari mulai warna merah angka depan 1 nolnya 5 ada, warna biru angka depan 5 nolnya 4 banyak, warna hijau angka depan 2 nolnya 4 banyak, warna merah keunguan ada. Tapi berat buat nangkep. Punten, itu bakhil. Padahal tadi guru kita telah menjelaskan di saat kita itu harus dilawan. 3 macam sifat yang kata Nabi walaupun kamu nggak bermaksiat Allah gedek, Allah murka sama kamu. Al-bakhilu. Apalagi kata Nabi,
walaupun bukan kepada pertanyaannya nggak apa-apa, kita harus tahu. Wal mutakabbiru, sifat sombong. Dan yang ketiga kata Nabi, al-akulu, orang mempunyai sifat kebiasaan tukang makan. Itu segala mubalaghah soal itu. Bukan akala yakulu, al-akulu faul, ala wajib faul, mempunyai sifat tukang makan. Jadi nggak ada remnya, makan aja. 3 sifat, kita nggak berbuat maksiat, tapi Allah murka sama kita. Nah ini harus nempel di hati ya Allah. Tadi saya padukan dengan hadis, sementara kata Nabi dalam setiap hari dari mulai adzan subuh sudah terkumandang, udah nungguin 2 malaikat yang ngedoain kita. Kalaupun sekarang kita live udah jam 2 kurang atau setengah 2, kita tanya diri kita, biar bilang tuh sifat bakhil kita tanya, sudahkah hari ini kita berbagi? Kalau sudah, alhamdulillah, yang tahu jawaban kita diri kita. Kalau perlu mindset kita ke depan, tanamkan di hati, tiada hari tanpa berbagi. Nah urusan nominal yang tahu kita. Tapi yang jelas kalau mau dapat kakap, jangan pakai cacing tanah. Iya, Ustadz saya nyumbang Ustadz, berapa? 1 juta, kira-kira gimana? Oh itu besok di alam barja terangnya kalah lampu patromak gitu. Ustadz kita nyumbang berapa? 100.000, terang, itu lampu neon. Ustadz saya nyumbang berapa? 10.000, terang, itu lampu tempel, gimana minyaknya. Ustadz saya nyumbang juga Ustadz, berapa? 1.000, itu malah lilin, ketiup angin mati. Nah, itu hasilnya. Tapi intinya kepada Ananda, dalamkan dalam diri kita tuh. Bayangkan kita ahli ibadah, tapi Allah benci sama kita karena punya 3 sifat. Nah tambahkan lagi, boleh tuh kita jadikan supaya ilmu sosial kita jalan. As-sakhiyu gharibu minallah, gharibu minan nas, gharibu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh sama neraka. Wal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, gharibu minan nar. Orang yang pelit, medit, koret, buntut gasiran, tok dalam, apalagi tuh. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, mau punya teman yang bakhil. Oh enggak, jauh dengan sorga, dekatnya ke neraka. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita terhindarkan dari sifat bakhil ataupun pelit ini. Nah, berikutnya kami persilakan Ukhtina Syaharini yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syafi'i Antonio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustadz, kalau misalkan borosnya untuk membalikan apa yang orang tua mau gimana? Wah, baik. Menarik ini pertanyaan. Silakan Ustadz Syafi'i. Ya, ini adalah pertanyaan yang baik. Salah satu keutamaan dari seorang anak atau seorang mahasiswa dan yang juga yang lulus adalah bagaimana membahagiakan orang tua. Nah, di sini segala sesuatunya harus direncanakan dan diperjuangkan. Sekali lagi, direncanakan dan diperjuangkan. Makanya sangat amat baik ketika kita sebagai mahasiswa, mahasiswi memiliki satu hustle. Apa yang bisa kegiatan tambahan di samping belajar. Kegiatan tambahan di samping di perpustakaan dan di masjid serta di tempat kuliah. Nah ini akan sangat mempengaruhi dari kemampuan kita untuk membantu sesama. Nah cara yang paling baik dan alhamdulillah sekarang sudah zaman digital, zaman online, kita mengoptimalkan kemampuan digital kita misalnya dengan digital marketing. Apakah kita menjadi content creator, apakah kita menjadi copywriter, apakah kita menjadi penterjemah, atau kita menjadi reseller, atau ada produk yang bisa kita jual. Nah, karena jikalau Ananda hanya merencanakan bagaimana ya bisa membantu orang tua tanpa membuat program, itu tidak akan kesampaian. Nah, jadi langsung kepada program, misalnya saya harus mencari produk yang bisa banyak yang membelinya. Dan marginnya rada besar. Sehingga pertama bisa menutup biaya kuliah saya, bisa menutup kebutuhan keseharian saya, kemudian saya bisa membantu orang tua. Nah, kalau
selama mahasiswa sudah bisa, insya Allah ketika nanti sudah lulus dan bekerja harusnya lebih bisa lagi. Nah cuman biasanya suka tarik menarik tuh antara istri dengan ibu. Istri narik ke sini, ibu ada keperluan. Nah antara anak dengan mertua itu juga tarik menarik tuh. Nah kalau kita tidak merencanakan dengan baik, maka itu akan menjadi susah. Nah yang paling bagus kan kata Allah Subhanahu wa taala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika kita membelanjakan tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros tetapi pertengahan. Nah pertengahan itu artinya kita mampu merencanakan dengan seksama dan dengan baik. Insya Allah jikalau kita kesampingkan hal-hal yang tidak perlu, kalau untuk yang cowok nih ngerokok, tolak 3 dengan rokok. Mohon maaf ini perusahaan rokok. Karena apa? Rokok itu dahulu hukumnya haram. Tetapi setelah corona hukumnya berubah. Ada yang tahu hukumnya? Haram sekali. Karena terutama bagi yang tidak penghasilan kecil. Contohnya sekarang satu bungkus itu 28.000. Jikalau dikalikan dengan 365.000, Masya Allah jatuhnya itu hampir sekitar kalau kali 40 tahun, dari 20 tahun sampai umur 60 itu mendekati 1 miliar. Jadi bisa beli rumah 3 itu. Nah, rokok doang tuh ya. Itu. Nah kemudian kurangin tadi impulsive buying, beli yang tidak direncanakan. Kalau mau beli minyak angin ya minyak angin aja. Jangan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah kemudian kurangin gaya-gayaan. Biarin disebut miskin tetapi kaya. Daripada seperti kelihatan kaya padahal miskin. Nah terus terang Pak Syafi'i insya Allah bisa beli Lamborghini atau Ferrari. Alhamdulillah income-nya cukup. Tapi saya lebih senang membuat perusahaan dan bisa mempekerjakan orang. Itu hanya pilihan. Cukup pakai mobil Alphard yang butut, kesana kesini tetapi punya perusahaan dan punya karyawan dan punya keluarga, karyawan, 1 karyawan punya istri, punya anak 3 jadi 5. Ini adalah pilihan. Kita mau kelihatan kaya, pakai mobil mahal atau kita punya namanya aset produktif. Nah perusahaan itu adalah aset produktif. Nah Ananda nanti jika sudah lulus, sudah bekerja, tahan dulu nih konsumsi. Tahan dulu pamer. Kata Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, dari Ibni Abbas, kul ma syi'ta, walbis ma syi'ta, fa inama akhta'ta isnan, al-israf wal makhilah. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Sesungguhnya yang menjadikan kalian ini salah hanya 2. 1 boros, 2 suka pamer dan gengsi. Nah jikalau kita bisa kendalikan keborosan ini dengan financial planning, makanya di sini diajarkan namanya wealth management sama financial planning. Yang kedua, jangan gengsian. Nah insya Allah jikalau kita rendah hati, kemudian kita mengatur keuangan dengan baik dan kita merencanakan ke depan, jangan lupa loh. Tahun ini susah, tahun depan insya Allah lebih susah. Lebih susah lagi. Tahun ini mahal, 5 tahun Lebih lagi mahal akan lagi. lebih mahal lagi. Tahun ini Gen Z 10 juta nganggur, tahun depan 5 tahun lagi mungkin 40 juta nganggur. Ya Allah. Nah, karena lebih susah, makanya kita harus nabung, makanya kita harus punya aset produktif. Insya Allah berkah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Safi Antonio. Mungkin kalau bisa saya sedikit menambahkan, selain merencanakan pilihan dan juga mungkin mengkomunikasikan begitu Ustaz ya. Ketika tadi yang disinggung ada tarikan istri, ada tarikan ibu. Nah, termasuk juga tarikan anak-anak nih. Ketika uang mepet tapi diajak liburan, waduh, komunikasi yang paling penting. Masya Allah, terima kasih guru-guru kita Ustaz Taufik Rohman, Ustaz Safi Antonio yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat hidup boros karena itu adalah bagian dari temannya setan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka link kami di damaiindonesiaku.id. Semoga kita bisa mengambil hikmah seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan akhir kata, saya Muhammad Sofyan, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan kepala, merenungkan hikmah-hikmah yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa hidup hemat, kemudian kita bisa menata keuangan dengan perencanaan yang baik, menghindarkan diri dari suka pamer, dan kita berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ibaduka riqa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa yu'id aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak ya wasi'al karami urzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an sahlan sari'an katsiran mubarakatan fih. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, wahai Tuhan yang maha kaya, wahai Tuhan yang maha mengkayakan, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah. Jauhkanlah dari kami rasa tamak, rasa ingin pamer, dan tidak peduli dengan al-halal wal haram. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mandiri, jadikanlah kami orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, yang mudah, dan jadikanlah kami bisa berbagi dengan orang tua kami. Dengan handai tolan kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami para du'afa, para fuqara, para masakin. Ya Allah, berikanlah Indonesia dan jadikanlah Nusantara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah para pemimpin kami peduli al-halal wal haram. Jauhkanlah mereka dari korupsi, ya Allah. Dan jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang mencari rezeki, Engkau lapangkan rezekinya. Orang yang sedang berbisnis, Engkau kembangkan usahanya. Para guru-guru, para muhafiz, Engkau berkahi keluarganya. Para mahasiswa-mahasiswi, Engkau cemerlangkan kuliahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara kami di Palestina. Bebaskanlah Masjidil Aqsa. Satukanlah para pemimpin dunia untuk membebaskan kiblat kaum muslimin yang ketiga ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami para du'afa di Uighur, di Rohingya dan di Kashmir, serta di belahan dunia manapun, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.